Namar karejo kurban ya deh. Pakai berdua nak boleh. Pakai semua. Oh, buat cuman maksudnya. Masih bagas nanti. Aman. Oh, benar. Taulah yang usi salam nede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puji itu Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalehen di hita sesudena ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, usia, songoni juga kesempatan. Dan kita di Borneo berkumpul di tempat yang mulia. Dan insya Allah di hari yang mulia. Dan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sasudena baik nah hadir di masjid tahun bopena sebelum berhadir kita doa mudah-mudahan kita sudah warga perumahan Grianago khususnya umat Islam bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam indah lupa dan indah bosan senantiasa kita sampeon tuna bintana mulia sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, beliaulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara. Nabi mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, hiya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu mari kita isi, kita bersamai hari-hari kita dengan senantiasa membaca Quran, mengamalkan isi Quran, dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Dengan begitu, mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab, tetapi juga kita adalah termasuk orang-orang yang Allah beri kesempatan, yaitu bisa mensyafaatkan 70 orang daripada ahli keluarga kita karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pemahaman kita terhadap Al-Quran, dan karena perjuangan kita untuk memperjuangkan isi Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kegiatan kita telah dibuka dengan pembukaan oleh MC dengan membacakan basmalah. Di sini hadir ayah nyami, umat nyami, semuanya dengan anak nyami. Kemudian alim ulama, cerdik pandai, dan begitu juga tokoh masyarakat. Ya insyaallah kita semua di sini hadir
adalah mengharap ikhlas berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malaikat akan senantiasa bersama kita selama ayah ibu kami masih tetap berada di tempatnya. Tetapi siapa yang duluan berdiri, maka malaikat juga keburu berdiri meninggalkannya. Oleh karena itu, tetaplah kita berharap ayahanda dan ibunda tercinta tetap bersama di sini sampai selesainya majelis ilmu ini. Malaikat akan senantiasa berada bersama kita selama kita berada di majelis ilmu atau di taman-taman surga insyaallah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya tidak menyangka pertemuan kita ini, tapi rezeki, jodoh, pertemuan itulah rahasia Allah. Mungkin malam inilah saya berkesempatan di sini. Jadi sotik mungkin perkenalan arana mungkin ondo beta marsu tu ayah nyami, semua itu makna mungkin tu anak nyami. Mungkin arung namarung mananda bope. Nasomananda teh. Jadi di sini nama Al-Fakir adalah Martua Dalimunte. Jadi warna ayah Martua. No? Margana Dalimunte, SD di Kayombun, lanjut pendidikan ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, lulus tahun 2002. Alhamdulillah adong deson abang anda juga tercinta satu alma mater. Kemudian lanjut pendidikan ke STKIP, sekarang namanya IPTS, Institut Pendidikan Teknologi, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Mengambil jurusan bahasa Inggris. Sarjananya sarjana bahasa Inggris. Karena memang dulu kalau mungkin ditanya abang anda kita Yunus, dulu di pesantren kami banyak singgah turis setiap minggu. Kadang dalam satu hari mau 4-5 bus pariwisata. Itulah kenapa saya melanjut ke ambil seni dan bahasa Inggris. Tapi insya Allah mungkin inilah berkah ilmu, berkah doa dari tuan-tuan guru, berkah doa dari orang tua. Alhamdulillah insya Allah ilmunya masih bisa diamalkan. Mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, berkah doa dari guru-guru kita dan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah berumah tangga dan dikaruniakan Allah istri baru satu. Anak sudah 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar ini yang di hadapan kita kelas 4 SD, yang paling kecil 3 tahun sedang lucu-lucunya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah anak yang soleh-solehah sebagai penyejuk mata, yang qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, dan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan kalau anak kita menjadi muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, berarti sehebat apa ayah dan ibunya sehingga bisa menghasilkan anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah harapan generasi kita ke depan, bahwa anak generasi keturunan kita adalah anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah mengikuti petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kalau kita ditanya di dalam hidup ini, mulai sapaan kita ayah, umat, mulai dong pertanyaan, ahadona paling perlu di dalam hidup. Kira-kira ayah, kalau ditanya kita, apa yang terpenting di dalam hidup kita? Apakah harta, jabatan, keturunan, anak, istri, keterkenalan, popularitas, atau apa? Kira-kira kalau kita ditanya umat, ahado kira-kira na paling penting, na paling perlu diita na mangulun. Harto do, anak do, suami do, istri do, jabatan do, ataukah keterkenalan? Kira-kira ada umat. Ada na paling perlu? Kesehatan. Ayah? Aman. Abang? Aman. Oke. Kesehatan dan aman. Nah,
mula kita baca setiap hari ayah, uma, abang, kakak, anggi, ade. Di dalam kehidupan kita sebenarnya, na paling perlu diita na manguluan adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan doa itu bukan hanya berbunyi saya, tapi bunyinya adalah kami atau kita. Dan berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Ketika dalam berdoa, jangan hanya cuma kita yang didoakan. Bahkan dalam hal meminta petunjuk pun Allah mengatakan, ya Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga untuk kita bersama. Maka kalau ada yang paling penting di dalam kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan, itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Saking perluna ayah, saking perluna umat, saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang luruson, sampai kita atau Allah mengajarkan kepada kita untuk kita memohon, mengucapkan minimal 17 kali sehari semalam. Pas doa ya. Nah kira-kira saya mana paling ngotik. 17 kali sadari dalam sholat 5 waktu kita meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Kenapa sampai 17 kali? Menandakan bahwa saking pentingnya lah kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Itu baru kalau yang wajib. Nah wajib nasa jawab itu bolas. Hati ayah. Minimal paling sedikit 17 kali sehari semalam kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada yang paling penting di dalam hidup kita, itulah dia. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Sampai kita membacakannya 17 kali sehari semalam dalam sholat 5 waktu kita. Belum lagi kalau kita tambah dengan amalan yang sunnah. Kalau kita tambah lagi dengan sholat sunnah wudu. 2 rakaat sholat sunnah wudu. Setelah kita selesai berwudu, lalu kita melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Aswaya waktu yuma Bilal radhiyallahu anhu marsapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, sesungguhnya aku mendengarkan suara terompahmu telah sampai di surga. Kira-kira Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga aku telah mendengarkan suara terompahmu telah dulu lebih sampai di surga? Para ulama mengatakan bahwa kedua suara terompah sandal Bilal lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Solopnya ya malah lupa jauh di surga. Padahal orangnya masih berada di dunia. Itulah para sahabat. Itulah hebatnya mereka. Mereka adalah orang-orang yang berada waktu itu masih berada di dunia. Tetapi Allah telah membangunkan untuk mereka istana di surga. Idunian bepiala ya, idunian bepiala umat. Na pe meninggal kalema jongjong ma istananya lah surga. Oh ma, midi istanamu. Ni dia di istanamu surga. Matarida. Nah, pe ustaz. Jadi biar dong bosongoni. Kalau begitu, jangan cuma rumah di dunia yang kita pikirkan, tetapi juga kita memikirkan bagaimana agar nanti kita punya rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga kedua suara terompah sandalmu telah sampai di surga? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada satu amalan yang paling aku cintai kecuali aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Oh, ini Rasulullah
Rupanya ima amalmu Bilal yang menyebabkan sampainya lebih dulu 2 suara terompahmu di surga. Padahal Bilal masih berada di dunia. Jadi jangan pernah kita meninggalkan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ada ya? Kemudian lanjut lagi sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Isi ni Rasulullah, siapa saja yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar, maka Allah berikan baginya pahala lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu janji Allah. Isi ni Rasulullah, nah sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, maka Allah memberikan pahala baginya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh. Sekali dia ya, sekali dia bang. Kalau 2 kali, berarti kita mendapatkan 2 kali dunia dan seluruh isinya. Kalau 50 kali, berarti 50 kali dunia dan seluruh isinya. Kalau 100 kali, 100 kali dunia dan seluruh isinya. Kalau seumur hidup, bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan hanya dengan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Sholat sunnah na lebih ya. Bagaimana kalau kita lanjut dengan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid? Naramedo sholat subuh ta abang kan? Alhamdulillah. Nah, nanti pagi nampaklah itu. Kalau dihitung jumlahnya luar biasa. Dihitung sama jari dan kakinya kan. Nah, jadi sholat sunnahnya saja sudah begitu. Apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Bayangkan. Apa kata Allah? Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Inna qur'anal fajri kana mas'uda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Bayangkan buaya, abang, umak, kakak, Anggi. Anda sholat subuh berangkat dari rumah ke masjid. Didahului mungkin dengan sholat sunnah qobliyah subuh di rumah. Atau juga sholat sunnah qobliyah subuh di masjid. Kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah dan sholat sunnah wudunya sampai di masjid, maka sholat sunnah tahiyatul masjid. Lanjut kemudian dengan sholat subuh berjamaah 2 rakaat, maka seluruh malaikat mendoakan kita di pagi hari itu. Malaikat yang mana Ustaz? Malaikat yang menjaga siang dan malam. Karena waktu itu adalah waktu pergantian antara malaikat penjaga siang dan malam. Mereka lah yang mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid. Maka siapa yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid, maka berkahlah harinya sampai esok pagi kembali. Muna mandoon lang tong ayah ni ram malaikat. Ada pe hurang na Dio. Borkat na marusay, borkat na manguloy. Malaikat naman doon. Ade, kalau sholat sunnahnya saja sudah begitu, bagaimana yang sholat subuh? Luar biasa. Oleh karena itu mari kita ramaikan masjid kita ini. Ade, ada warga masjid kita lagi. Masjid Darwin. Kasih semangat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, ajak mereka untuk berjamaah ke masjid. Naik pordora kinai di surga rapdet kanai kan. Takut amun saja udah masuk surga. Nah, takut ada wayah di surga iba saja. Yakin dong. Nah, percaya itu siapa yang Nabi Adam? Ada orang nani rami surga wayah Nabi Adam. Ndak tahu ni ya harus tetap ada pendamping. Nah, sulit marsu mali tak kinai isarugo. Lo ngatur sana di surga, ison marsu isarugo na marsu ijalaki bisolop na nadari na ulang bistanana. Itu. Maka bangunlah juga istana kita di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi para sahabat
mulia. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup di dunia, tapi pandangan mereka nun jauh di sana. Mereka bayangkan adalah negeri akhirat yang abadi. Mereka boleh kaya, mereka boleh jadi pemimpin, mereka boleh jadi apa saja, tetapi mereka tidak pernah terlalaikan perhatiannya dari negeri yang abadi, kampung halaman kita yang sesungguhnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kampung halaman tahu mak. Ini ada kampungnya mak. Anggo dino ni Ustaz alak ndondonya, tapi sesungguhnya kampung halaman kita yang abadi adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi lo kampung tahu mak. Nang ini dosa tanah jolo Nabi Adam. Cuma karena silap sotik diturunkan tu dunia. Tungkin naik tas DP mulak deta mulak tusi. Pola lulus. Ayo dong. Mulana lulus Ustaz, transit singgah jolo. Di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk dong. Nah, tahu dong kan. Mudah-mudahan kita semua orang yang hadir di sini termasuk ahlul jannah, tanpa hisab Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa perlu lagi transit di neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semua ini betul. Maulana ini datuk sang ini istana banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosanya, terutama di bulan ini, bulan Dzulhijjah, terutama hari ini adalah hari Idul Adha, di mana kita telah melakukan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Berkurban domanya. Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak butuh hartamu yang banyak itu kalau engkau tidak mau berkurban. Kata Rasulullah, jangan datang ke tempat sholat kami, sholat Idul Adha, orang yang dia sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban. Maka para ulama menggolongkan ini kepada makruh, tidak sampai haram, tapi makruh. Orang yang sanggup berkurban, dia tidak mau berkurban. Sampai Rasulullah melarang orang yang sanggup berkurban tak mau berkurban, jangan datang ke tempat sholat kami, ikut sholat Idul Adha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang berkurban? Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara bulan Dzulhijjah, maka erat kaitannya juga dengan haji. Kita doakan, aduh nggak berangkat haji non? Tahun non? Aduh, mau sebelum non, aduh. Lombang, aduh, alhamdulillah. Kita doakan orang-orang yang berangkat haji itu menjadi haji yang mabrur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan orang yang memperoleh haji mabrur tidak ada balasan baginya yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berangkat haji mabrur, mereka pulang memperoleh predikat haji mabrur. Kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga nanti kelak tanpa azab. Tanpa azab ya. Orang-orang yang haji mabrur, mereka akan masuk surga tanpa transit lagi di neraka. Ini jaminannya Allah. Rasul yang jamin, siapa yang memperoleh haji mabrur, mereka akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa azab. Mereka tak akan transit lagi di neraka. Berapalah 40 juta dibandingkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang mau mendaftar ke sana 21 tahun naik seberangkat. Ini masalah. Nanti kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada pemerintahan kita. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita doakan kalau kita belum berhaji, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk berangkat haji dan umroh minimal sekali seumur hidup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali tadi kepada itu, bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya bagi kita, dia do dapat petunjuk tu jalan na luruson. Dia do ya. Dia do dapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Merdoa 17 kali sadari na wajib tambah na sunnah. Nah tare tong be puluhan kali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia do dapat kita abang petunjuk tu jalan na lurus. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 2.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Ini kitab, ini buku, la raiba fihi. Tidak ada di dalamnya dusta, bohong dan yang meragukan. Percaya dia umat? Percaya dah Quran ini ada isi gabus. Sana semua percaya dong. Asik saja. Percayakah kita bahwa Quran itu kata Allah la raiba fihi, tidak ada yang salah di dalamnya? Percaya Allah? Mau ada bukti kok? Mai tamakut kok Quran ini? Mapiga kali. Itu tuh. Ulang bahasa Arab nih saja baca. Tabu sih terjemahani. Baca buset tafsir nih semua nih do. Ulang memang berpahala dalam membaca itu betul. Tena ala karab kuaya. Nah ala karab kita umat. Andi kan memang arti hope tunjuk yang kono so paham do. Makanya semua saja om. Ade baca dua arti nih. Kata Allah Subhanahu wa taala zalikal kitab la raiba fihi. Ini kitab, ini Quran, narung isinya gabus. Mulana yakit kotong umat. Coba. Sesekali kalau ada Allah menantang kita di dalam ayatnya, coba buktikan tantangan itu. Nah, saleh. Buktian jol, buktian jol. Tak mergabus Quran. Celaki jol, tak ada kesalahan. Nah, boleh. Buktian jol. Ade. Aran ada bawa mak, ayah, abang. Adok sada bayo, buku Quran ini halaman pertama. Ini ide apa jol? Ini buku, ini kitab, la raiba fihi. Mau sombong ma penulis non dia. Profesor saja ginjang dunia menulis buku Indonesia. Di halaman pertama nih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan. Mohon kritik dan saran. Nah, semua ini di buku ini. Oh, nadong sada buku ayah. Halaman pertama nih dari buku mainnya. Nah, ison nasalahnya. Beteng madungat tedulis ni. Sombong deh. Wajar dia sombong. Dialah zat wajibal wujud. Dia ada sebelum ada segalanya. Dialah pemilik alam semesta. Dialah Allah Jalla Jalaluhu. Begitu dia buka, masuk Islam. Karena sekian banyak buku dia baca di sini, tidak ada penulis yang berani menjamin seperti itu. Hanya satu penulis, Allah Subhanahu wa taala, yang berani menjamin bahwa di dalam bukunya, di dalam kitabnya tidak terdapat satu titik pun kesalahan di dalam kitab tersebut. Nah, yakin kebeho? Bukti hon. Yang umadung yakin tentang ayah umat. Asidunara ho taat. Asidunara ho ro subuh tu masuk jiton. Berarti yakinmu belum 100%. Yakin doa tu Allah ini? Yakin Ustaz. 3%. Hatta-hatta bila Ustaz. Ini masuk semua ini. Tidak boleh. Hakul yakin. Yakin bahwa neraka itu hak. Surga itu hak. Azab kubur itu hak. Hari berbangkit itu hak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hak. Tidak ada sesuatu yang bersifat hayalan di dalam Islam. Allah itu tidak bersifat hayalan. Surga bukanlah hayalan. Neraka bukan hayalan. Dia nyata adanya. Jadi ayah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Itulah di dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ulah mengaku itu kolak na bertakwa ya. Ima petunjukmu. Ulang jalaki di kitab erek-erek. Nah, dapat koi Umar ni piano orang ini. Kira-kira ada. Sesat doa ya jalanmu ini. Nanti. Itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sarupu dia wayah dot alak Jepangi. Waktu ciptaunya karete ya bang. Nah ya dong buku petunjuk nih. 3 kali servisna. Aha olina. Biar perawatanna. Kira-kira ngona roho mengikuti buku petunjuk ini. Biar kareta nih. Sego. Semua ni manusia.
Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Allah kasih juga petunjuk. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah juga mengangkat Nabi dan Rasul untuk menjelaskan tentang kitab sucinya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma rabbuka bizallamin lil abid." Allah tidak zalim kepada hambanya. Nah betul. Bayangkan mulai pemasuk Allah ko langsung tu neraka. Nabi paturun ko nia kitab, tidak diturunkan wahyu, tidak diutus Nabi dan Rasul. Zalim ke Allah? Zalim. Tapi tong ayah, may turun ko nia kitab, may utus ya Nabi, may utus ya Rasul, lek naraho taat, salah siapa? Ya salahmu. Kenapa kau tidak mau taat? Itulah kenapa Allah mengatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak zalim terhadap hambanya. Ada penjelasanmu mendukung jawabmu di akhirat. Setiap manusia hamba akan dimintai pertanggungjawaban. May dahoy TV, KPK ada pero manaway batat pertanyaan. Tiga motor berkasih. Di dunia ada be. Di akhirat etong bo. Tobat mo. Ulang be. Say be manung me. Ang guridan na tarsungonon namon. Di kaipu buwak na tarsongonin makayo na be. Nang muni oban mati busi. Ada seorang khalifah. Begitu dia mau wafat, dia katakan kepada pendamping, bawa kemari kain kafan saya. Oban dison kain kafan kinya. Dilihat dia pusat-pusat kain kafan ini gini-gininya. Mali kasir, hartaku banyak. Tetapi tidak ada yang aku bawa kecuali ini. Dunia apa kamu dunia? Oh tuatku nyartaku suduk mati on me yani mo. Maka apa belanja kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah kita kalau kita dipanggil oleh Allah? Sementara panggilan itu tidak menanti apakah Anda tua, muda, sakit, sehat. Kalau sudah waktunya akan dipanggil Allah. Bukankah syarat mati tidak harus sakit? Bukankah syarat mati tidak harus tua? Banyak orang sudah berpenyakit tapi enggak mati juga. Bahkan yang sehat itu yang duluan mati. Maka apa yang kita siapkan modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada modal kita kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mima ayah, takwa mima umat modalmu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya di mana noh mata dongan? Sudikna ya deh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dia mendapat kita yang petunjuki di Al-Qur'an. Saru pole da bang mula kita tu sadakota. Nape ada hutu negara na ibu toho dalan. Di jalaki hoy. Petunjuk arah. Dia adalah tu Medan, dia simpak tu Padang, dia adalah tu Palembang. Kamar siapa mau manjalaki petunjuk. Mula sore itu sanari mungkin Google Map. Ade. Jadi tanah mangulana ada petunjuk ta. Iman Al-Qur'ani. Surah Al-Baqarah ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi petunjuk orang yang beriman adalah Al-Qur'an. Mula adong masalah muayah, adong masalah umat baca Al-Qur'ani. Disi adong segala jawaban permasalahan hidup. Ulang poke itu dukun, ulang poke itu orang pintar. Aiman. Tu sih ulang poke itu diskotik. Kaya tu diskotik macam tulumo. Nah dapat kau si jawaban ni. Yakin maho. Quran ni lo baca ya, hadis ni Nabi lo ikuti. Dapat kau jawaban ni. Ada. Jadi kalau kita ada masalah dalam hidup maka bacalah Quran.
karena di sanalah petunjuk kita dalam kehidupan ini. Asobahat nasay ko sanare ya, arana hindi tayo ikuti Quranon. Quranon dabi pagi sanare mau dua mia. Atian nikahan dot kematian, lahiran. Ini pakai, anggo mengurus dunia nenda. Kau berekonomi tidak secara Quran. Berjual beli bermuamalah tidak secara Quran. Banyak orang sekarang membaca Quran, tapi mereka tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Malah sebaliknya. Nah betul. Haram ni Allah, halal ni dia. Halal ni Allah, haram ni ya buset. Ini haram kata Allah. Justru dia menghalalkan, bahkan tidak cukup sampai di situ. Ibianya buset ada aturan nak, undang-undang nak. Halal ni ya. Padahal Allah mengatakan innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, judi haram. Ibianya ada undang-undang nak. Nah, pula ada boy start 0,00% ditolerir dia. Nah, bisa takut. Lo jadi Satpol PP mengaraji ya. Mulak-mulak katong. Tito lah Ustaz. Di bawah 0, sekian mendapat izin. Menguntungkan pula masuk kas negara. Bobiado. Imam go indah aturan ni Allah. Itulah kalau standar ukuran kita dalam berbuat adalah ajas manfaat. Atau sesuatu itu dinilai baik dan buruk hanya berdasarkan manfaat. Anggo manfaat saja tolak ukurna perzinahan ini bermanfaat deh. Mendatangkan lapangan pekerjaan, bukan mah. Narkoba mendatangkan uang. Manfaat membuka lowongan pekerjaan. Prostitusi. Jadi banyak orang sekarang Allah menghalalkan, Allah mengharamkan, justru dia menghalalkan. Bahkan dia pula membuat undang-undangnya. Undang-undangan dosa dona ya. Nah, ulang kita dot nasungununan. Kate. Jadi itulah petunjuk kita kepada jalan yang lurus, Al-Qur'anul Karim. Jangan sekali-kali kita menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau justru sebaliknya. Jadi marilah kita baca Quran itu karena itu merupakan petunjuk bagi kita supaya kita kembali menghadap Allah dalam keadaan bertakwa. Ate, songon pilot ini dia boya. Betul mu de pilot. Supir ini pesawat terbang. Pilot itu jadi udara. Nang ide dalam ni dia usang ide si. Nakolap du sini langitan. Apa yang dia jadikan petunjuk supaya dia sampai ke tujuan? Dia menggunakan yang namanya navigasi. Navigasi itulah petunjuk arah. Ada radar di pesawat. Radar itulah yang menghantarkan dia untuk sampai ke tujuan walaupun dalam keadaan gelap. Sagolap-golap na pigijang nilangitan ayah sampai dia tu bandara. Asih, karena dia mengikuti yang namanya petunjuk. So ngani meta jo na mangulon. So sampai tamulak tu surga ya ikuti ma petunjuk ilang benalalen di petunjuk na be. Ima ikuti terus. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma beda kita dengan pilot. Anggo pilot itu salah dalannya bisa dia mulak. Mulak ya. Anggo kita salah dalan dipanggil oleh Allah, bisakah kita kembali? Tidak be. On mi abang kesempatan amal-amal. Ulang desisyon, tak ngacok manyo tak na olo. Kan? Karena bisa jadi anak ayah pajolo au papudi atau au papudi anak ayah pajolo. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang berkah supaya kita bisa beramal dan ada belanja untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah satu-satunya modal ini ya. Narong bedunion tinggal, harta tinggal, istri tinggal, anak tinggal. Ade. Begitu kita meninggal, maka semua itu tidak akan ada yang ikut. Maka sampai disitulah rezeki kita. Jadi marilah kita beramal, jangan tunggu besok. Apa yang bisa kau lakukan hari ini untuk beramal soleh, lakukan. Ittaqun nar walau bisikkin tamam. Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan setengah biji kurma. Sedikit pun amal tidak apa-apa. Kalau bisa ada di situ yang mau kita tanamkan hari ini pohon, tanamkan saja, jangan tunggu besok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi
hari esok. Inilah kesempatan kita untuk beramal. Mudah-mudahan dengan petunjuk itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memperoleh surga jannatun tajri min tahtil anhar, dan kita kekal di dalamnya. Mungkin sodik penyampaian doa perkenalan di kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimin sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التقويل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وعادني بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kepada yang sudah berkenan kepada Pak Ustaz dan Majelis Tidak bersama. Mudah-mudahan